Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video hari ini kita akan membahas materi mengenai SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah multimedia pembelajaran KRSB dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sally Agustina Hendarman dengan nomor pokok mahasiswa 222151007. Ibu merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Oke anak-anak, langsung saja mari belajar SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel bersamaku. Oke, yang pertama anak-anak, menu pembelajaran hari ini. Yang pertama, ibu ini ingin mengetahui nih bahwa anak-anak juga harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa. Yang kedua ada peta konsep, yang ketiga ada materi, yang keempat ada contoh soal, yang kelima ada kuis, dan yang keenam ada tugas individu. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran, ibu harap anak-anak terampil melakukan operasi aljabar yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel serta penggunaannya untuk menyelesaikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah, dan percaya diri menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali lagi kepada menu pembelajarannya. Untuk menu pembelajarannya yang kedua ini ada peta konsep. Jadi sebelum ke pematerian, ibu ingin menyediakan dulu memberitahu kepada anak-anak alur pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, untuk peta konsepnya, terdapat sistem persamaan linear 3 variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk VLTV, yang kedua ada metode penyelesaian dan penerapan VLTP. Nah, di sini ada kotak garis merah, artinya ini anak-anak itu hanya berfokus kepada 4 yang terdapat dalam bentuk kotak merah ini. Jadi yang pertama ada bentuk umum SPLTP, kemudian penyelesaian dengan menggunakan eliminasi, penyelesaian menggunakan substitusi, dan penyelesaian menggunakan campuran. Kita kembali lagi kepada menu pembelajaran. Selanjutnya kita langsung saja kepada materi. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Untuk materi bentuk umum dari SPLTP, ibu akan menyediakan soal yang berupa soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada sebuah toko buah, di mana toko buah ini menjual 3 jenis buah, ada strawberry, blueberry, dan jeruk dengan satuan kilogram. Jadi untuk soal ceritanya yang pertama nih, ada yang mengatakan anak laki-laki dengan yang berbaju orange ini, di mana ia mengatakan bahwa saya membeli 3 kg strawberry, 1 kg blueberry, dan 2 kg jeruk dengan harga 290.000. Kemudian ada nih anak kecil perempuan yang memakai rok warna pink ya, yang mengatakan bahwa saya membeli 2 kg blueberry, 2 kg strawberry, 3 kg blueberry, dan 1 kg jeruk itu dengan harga 430.000. Kemudian ada nih anak kecil laki-laki yang berwarna biru yang mengatakan bahwa kalau saya membeli 1 kg strawberry, 2 kg blueberry, dan 1 kg jeruk itu dengan harga 250.000. Nah, bagaimana ya ke dalam bentuk SPLTP-nya? Kita simak bersama-sama ya anak-anak. Jadi untuk bentuk SPLTP-nya yang pertama kita ubah ke dalam bentuk model matematika. Bagaimana mengubahnya? Mari kita simak ya. Untuk mengubahnya gampang sekali. Yang pertama ini ada 3 strawberry, 1 blueberry, 2 jeruk. Nah, berarti kan ada 3 jenis buah. Nah, 3 jenis buah ini kita misalkan ke dalam bentuk matematika. Misalnya dengan misalkan X, Y, dan Z. Misalnya strawberry itu dengan X, blueberry itu dengan Y, dan jeruk ini dengan Z. Jadi model matematikanya adalah 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan
290.000. Yang kedua, ini adalah ada nih 2 strawberry, 3 blueberry, 1 jeruk. Ini satuannya kilogram ya anak-anak, jangan lupa. Sama dengan 430.000. Nah, kita model matematikakan seperti sebelumnya. Jadi strawberry-nya kita misalkan dengan X, blueberry-nya dengan Y, dan jeruknya dengan Z. Jadi 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 430.000. Selanjutnya untuk soal cerita yang ketiganya ya, yang anak laki-laki yang ketiga ini, di mana ia membeli 1 kilogram strawberry, 2 kilogram blueberry, 1 kilogram jeruk dengan harga 250.000. Jadi, maka kita dapat mengetahuinya dengan model matematikanya adalah 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 250.000. Nah, selanjutnya kita definisikan ke dalam model matematika ya, persamaan linear 3 variabelnya. Jadi kita susun, kita atur ya anak-anak. Jadi 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 250.000, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 430.000. Kemudian, nah ini ada keliruannya, seharusnya itu X ya, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 250.000. Maka kita dapat mengetahui nih dari soal cerita tersebut, dari model matematika ubah ke dalam bentuk umum dari SPLTP. Jadi sebenarnya ini tuh udah ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bentuk umumnya itu adalah A1X ditambah B1Y ditambah J1Z sama dengan D1. Yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi untuk garis putus-putus berwarna merah ini itu merupakan bentuk umum dari SPLTP. Begitu ya anak-anak, dapat dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke metode penyelesaian PLTP. Tapi di sini Ibu ingin nih bercerita terlebih dahulu. Jadi, dapat diketahui bahwa misalnya nih ada anak yang pertama nih. Halo teman-teman, tadi aku beli 2 buku, 3 pensil, dan 1 penggaris, dan total yang aku bayar adalah 35.000. Wah, seru ya bisa beli berbagai perlengkapan sekolah. Selanjutnya, aku juga tadi beli Anissa, aku beli 1 buku, 1 pensil, dan 2 penggaris, dan aku membayar 25.000. Aku penasaran berapa ya harga masing barang-barang ini. Lalu, Ina pun juga bilang, aku juga beli tadi, aku beli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penggaris. Dan semuanya harganya 40.000. Kalau dihitung-hitung, kita bisa cari tahu harga barang-barang yang kita beli. Nah, ketika 3 orang anak siswi cewek ini penasaran bagaimana cara menghitungnya, ternyata cara menghitungnya itu adalah kita dapat menyelesaikannya dengan metode SPLTP. Metode SPLTP ini apa sih, Bu? Nah, metode SPLTP ini kita langsung lihat saja ya. Jadi metode SPLTP ini adalah metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan linear 3 variabel. Nah, cara penyelesaiannya, metodenya itu ada 3, ada substitusi, eliminasi, dan campuran. Kita langsung saja lihat ke substitusi ya. Nah, untuk metode substitusi, langkah-langkahnya itu yang pertama, langkah satunya menyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z. Jadi misalnya langkah satunya itu di X sama dengan kan, pilih yang paling sederhana. Langkah keduanya, substitusikan langkah yang ke-1 tadi ke dalam salah satu persamaan lainnya sehingga membentuk persamaan baru yang mengandung apa? Mengandung 2 variabel. Selanjutnya, substitusikan juga langkah 2 dan 3 ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai dari salah satu variabel. Nah, nantinya
Kita ulangi lagi langkah keempat sehingga nanti kita akan memperoleh himpunan penyelesaian X, Y, dan Z. Mungkin anak-anak masih bingung? Masih bingung ya? Kita langsung saja ke contoh soal penyelesaian substitusi itu seperti apa. Soalnya, tentukan penyelesaian SPLTP berikut dengan metode substitusi. Jadi ada X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 1. X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 3. Untuk pembahasannya, yaitu alternatif penyelesaiannya itu adalah dengan menyirikan X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 sebagai persamaan 1. Atau buka kurung 1 tutup kurung ya, kalau anak-anak lihat ya, yang ini. Kemudian ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 1 sebagai persamaan 2. X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 3 sebagai persamaan ketiga. Kita langsung saja ke contoh penyelesaiannya. Oke, untuk penyelesaiannya itu yang pertama isolasi X dari persamaan 1 sehingga diperoleh X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Maka ketika isolasikan X-nya itu sama dengan negatif 5 ditambah Y dikurangi 2Z. Jadi kita pindah ruaskan yang bagian Y dan 2Z-nya. Kita menghasilkan persamaan 4. Selanjutnya substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Di mana 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 1, kita substitusikan X sama dengan negatif 5 ditambah Y dikurangi 2Z ke dalam persamaan 2. Jadi 2 dikali negatif 5 ditambah Y dikurangi 2Z ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Jadi ketika kita kalikan ya, kali pelangi, hasilnya itu 2 kali negatif 5 negatif 10, 2 kali Y itu 2Y, 2 kali negatif 2Z itu negatif 4Z. Jadi negatif 10 ditambah 2Y dikurangi 4Z ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Maka kita dapat mengetahui persamaan kelima. Persamaan kelimanya itu adalah 3Y dikurangi 3Z sama dengan 9. Kalau anak-anak lupa untuk penyelesaiannya, bisa anak-anak klik ya tips penyelesaian dari ibu. Nanti ibu akan bagikan untuk bahan ajarnya, PowerPoint-nya ya kepada anak-anak. Tuh langkah satu itu adalah dengan menyatakan satu persamaan dalam bentuk X. Kemudian nanti akan menghasilkan persamaan yang membentuk persamaan baru yang mengandung dua variabel seperti yang tadi ya, bahwa kita lihat lagi bahwa ternyata tuh 3Y dikurangi 3Z sama dengan 9. Jadi kan hanya ada dua variabel saja. Selanjutnya substitusikan untuk persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Persamaan 4-nya itu adalah X sama dengan negatif 5 ditambah Y dikurangi 2Z. Seperti langkah sebelumnya ya. Tapi ini ke persamaan yang ketiga. Jadi hasilnya itu ada persamaan 6, yaitu 2Y dikurangi 3Z sama dengan 8. Nah, isolasi Y dari persamaan 5 sehingga diperoleh. Jadi kita kembali lagi ke langkah yang awal. Jadi, tetapi menggunakan persamaan yang kelima. Jadi Y-nya itu sama dengan 3 ditambah Z. Substitusikan persamaan 7 yang sudah kita dapat ke dalam persamaan 6. 2Y dikurangi 3Z sama dengan 8. Y-nya itu kan 3 ditambah Z ya. Jadi 2 dikali 3 itu 6. 2 dikali Z itu 2Z. Jadi 6 ditambah 2Z dikurangi 3Z sama dengan 8. Jadi hasilnya itu Z-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, substitusi Z sama dengan negatif 2 ke persamaan 7. Jadi, Y sama dengan 3 ditambah Z. Z-nya itu kan negatif 2. Jadi, kita masukkan lagi Y sama dengan 3 dikurangi 2. Berapa? 1. Nah, substitusikan Y sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 4. Jadi, langkahnya itu adalah X sama dengan negatif 5 ditambah 1 dikurangi 2 dikali negatif 2. X sama dengan negatif 5 ditambah 1, negatif 4. Negatif 4 tambah 4 itu 0. Jadi X-nya itu sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 2. Oke, kita langsung saja. Itu sudah ya substitusi. Kita
yang kedua ada eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi, langkahnya itu langkah ke-1, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misal X, sehingga diperoleh sistem persamaan dua variabel. Langkah kedua, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan dua variabel tadi, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Eliminasi variabel lainnya untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Langkah yang ketiga, dengan tentukan nilai variabel yang ketiga ini adalah mengikuti langkah ke-1 dengan langkah kedua, sehingga nanti kita dapat menyelesaikan dan mengetahui nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk soalnya, kita langsung saja kepada soalnya ya teman anak-anak. Mungkin anak-anak bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, untuk soalnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan cara eliminasi. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 9, negatif X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 9. Maka untuk penyelesaiannya, kita cirikan dulu bahwa untuk X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6 itu persamaan 1. Cirinya itu dengan buka kurung 1, tutup kurung seperti sebelumnya. Kemudian persamaan 2-nya, 2X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 9, titik-titik, buka kurung, 2, tutup kurung. Itu cirinya apa? Persamaan kedua. Negatif X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 9. Untuk persamaan ketiga, langsung kita bahas. Untuk yang pertama, langkah pertama itu adalah eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Kalau misalnya anak-anak bingung langkah-langkahnya atau lupa lagi, bisa mengklik tips penyelesaian dari Ibu sajikan. Bagaimana langkah ke-1 ini, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Jadi, di sini Ibu ini memilih untuk menghilangkan Y, karena kalau kita lihat ya, kalau Y itu adalah yang paling sederhana, ketika dieliminasikan itu langsung menghilang. Nah, jadi di sini kita eliminasikan persamaan 1 dan 2 pada Y ya. Jadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 9. Nah, kita tambahkan jadi X ditambah 2X itu 3X, 1Y dikurangi 1Y itu artinya kan 1 dikurangi 1 itu 0. Z ditambah 3Z itu 4Z, 6 ditambah 9 itu 15. Jadi kita ketahui untuk persamaan keempat ini adalah 3X ditambah 4Z sama dengan 15. Kemudian eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Eliminasi lagi nih. Untuk apa? Untuk nanti kita dapat mengetahui variabel, salah satu variabel. Jadi kita eliminasikan misalnya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, negatif X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 9. Karena kita ingin mengeliminasikan Y, karena langkah pertama kita mengeliminasikan Y, jadi untuk Y-nya itu kita kalikan dengan 2, dan untuk yang persamaan yang ini itu kita kalikan dengan 1. Jadi ketika dikalikan 2 ini menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 12. Negatif X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kita kurangi, dimana 2X dikurangi X berarti kan 2 ditambah 2 dikurangi ditambah berarti kan 2 ditambah 1 berarti kan 3 ya, 3X. 2 dikurangi 2 berarti kan 0, atau 2Y dikurangi 2Y itu 0, 2Z dikurangi 2Z sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan 3, X-nya itu sama dengan 1. Dapat kita ketahui ada persamaan ke-5. Nah, eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. 4 dan 5, 3X ditambah 4Z sama dengan 15, dengan X sama dengan 1. Karena kita ingin mengeliminasikan X, maka untuk persamaan 3X ini masih dikalikan 1. Kalau untuk X-nya, kita dikalikan dengan 3 ya. Kita kalikan dengan 3, dimana maka 3X ditambah 4Z sama dengan 15. X-nya kalau dikalikan 3 menjadi 3X, 1 dikali 3 itu 3, berarti 3X sama dengan 3. Kita kurangi,
Maka hasilnya itu kalau 3x dikurangi 3x kan 0. 4z berarti kita turunkan ke bawah, 4z sama dengan 15 dikurangi 3 itu kan 12. Jadi z-nya itu 12 dibagi 4, 3. Jadi z-nya adalah berapa? 3, betul ya. Selanjutnya, belum beres. Karena untuk dapat nilai variabel Y, lakukan eliminasi dari persamaan awal untuk mempertahankan variabel Y. Nah, anak-anak boleh pahami dengan cermat sendiri ya dari langkah-langkah ini. Nanti Ibu akan bagikan lagi seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan. Jadi nantinya itu bahwa kita dapat mengetahui Y-nya itu adalah sama dengan 2. Dari mana? Dari langkah ini. Dari eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 menghasilkan 3Y dikurangi Z sama dengan 3. Ada persamaan 6. Nah, eliminasi lagi X dari persamaan 1 dan 3. Menjadi Y ditambah Z sama dengan 5. Ada persamaan 7. Jadi, kemudian eliminasikan Z dari persamaan 6 dan 7, hasilnya adalah Y sama dengan 2. Jadi dari penyelesaiannya kita dapat mengetahui nih bahwa X-nya itu sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Jadi begitu ya untuk metode penyelesaian eliminasi. Kita langsung ke, maaf ya Ibu salah pencet ya anak-anak, seharusnya. Nah, oke, kita ke metode yang ketiga mengenai tentang metode campuran. Sebenarnya untuk metode substitusi dan eliminasi itu jarang diselesaikan. Terkadang itu memang menyelesaikannya dengan metode campuran. Jadi, kita simak dengan baik-baik karena di sini itu anak-anak harus paham dengan benar dengan metode campuran. Oke, untuk metode campuran, jadi langkah-langkahnya. Untuk langkah ke-1 ini, pilih variabel mana dari persamaan yang mau dihilangkan atau dieliminasi. Misalkan variabel X yang akan dieliminasi. Samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan sehingga tetap ekivalen. Kurangkan persamaan dengan persamaan kedua sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel yang baru. Variabel baru yang pertama. Langkah yang kedua, samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan yang ketiga. Langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang baru sehingga diperoleh nilai Y dan Z. Substitusikan nilai Y dan X ke salah satu persamaan 3 variabel untuk memperoleh nilai X. Nah, kalau untuk pembahasan langkahnya itu seperti itu. Kalau untuk mungkin anak-anak masih bingung nih Bu bagaimana, kita langsung saja ke soal dari metode campuran. Jadi contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ada 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 15, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13, 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24. Untuk alternatif jawabannya, 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 15, itu kita cirikan dengan persamaan ke-1. Cirinya itu dengan buka kurung 1, tutup kurung, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Selanjutnya ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13 sebagai persamaan yang kedua, dan 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24 sebagai persamaan ketiga. Oke. Untuk itu kita langsung. Untuk langkah pertama, di sini ada tips penyelesaiannya kalau anak-anak lupa, tapi di sini Ibu juga menyediakannya untuk langkah pertamanya. Langkah pertama adalah gunakan metode eliminasi terhadap salah satu persamaan terlebih dahulu. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 15, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. Untuk persamaan 1 dan 2. Karena kita ingin mengeliminasi, maka di sini kita ingin mengeliminasi persamaan variabel Z. Jadi untuk yang ke-1 ini dikalikan ke 1 dan untuk yang kedua ini kita kalikan 2 ya. Bentar ya anak-anak. Nah, jadi kalau yang pertama ini kan dikalikan 1, jadi 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 15. Yang kedua ini karena dikalikan kedua, jadi 2 kali 2, 4X, 2Y
kemudian ada 2Z sama dengan 13 kali 2, 26. Jadi 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 26. Kita kurangi. Jadi untuk persamaan keempat ini kita dapat mengetahui ada negatif X dikurangi 3Y sama dengan negatif 11. Selanjutnya, eliminasi persamaan 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3 di mana kita ingin mengeliminasi untuk Y dan juga Z-nya. Kita kurangi. Jadi ketika ingin mengeliminasi kita kalikan 2 untuk X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. Kita kalikan 2. Jadi hasilnya 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 26. Dan 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24. Kita kalikan 1. Jadi nanti kita kurangi. Maka hasilnya karena 2Y dikurangi 2Y itu 0, 2Z dikurangi 2Z itu 0. Maka hasilnya itu kalau 4 dikurangi 3 berarti 1 kan, berarti 1X. Berarti X sama dengan 26 dikurangi 24 itu 2. Jadi X sama dengan 2. Selanjutnya untuk langkah kedua, karena dari persamaan 5 itu sudah didapatkan nilai X. Sekarang tinggal menggunakan metode substitusi terhadap persamaan 4. Substitusi persamaan 5 ke 4. Jadi kita substitusikan nih si nilai X-nya. Jadi negatif 2 dikurangi 3Y sama dengan negatif 11. Negatif 3Y sama dengan negatif 11 ditambah 2. Negatif 3Y sama dengan negatif 9. Ini seharusnya ke bawah ya teman-teman. Anak-anak ya, jadi hasilnya Y-nya itu sama dengan 3. Untuk langkah ketiga kita substitusikan X sama dengan yang sudah diketahui ya sama dengan 2. Z-nya itu sama Y-nya itu sama dengan 3 terhadap persamaan yang kedua atau 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. Maka untuk itu kita substitusikan untuk 2X berarti 2 kali 2 ditambah Y-nya itu 3 ditambah Z sama dengan 13. Maka kita dapat mengetahui Z-nya itu sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 6. Dapat dipahami anak-anak? Kalau misalnya tidak dapat dipahami, boleh komen di kolom komentar. Oke. Selanjutnya, karena materi sudah selesai, kita langsung ke menu pembelajaran lagi ya anak-anak, dimana untuk menu pembelajarannya untuk selanjutnya setelah materi ini ada contoh soal. Tadi contoh soalnya sudah disoalkan ya, udah dijelaskan oleh Ibu. Kemudian kita langsung ke kuis. Anak-anak, untuk kuisnya ini ada level 1, level 2, dan level 3. Jadi Ibu menyediakan bagi anak-anak yang misalnya Ibu aku udah ngerasa pintar nih, atau misalnya Ibu aku mau langsung level 3 aja, boleh. Tapi misalnya Ibu aku maunya dari level 1, level 2, dan level 3. Boleh ya anak-anak, nanti pilih sesuai dari level yang anak-anak mau. Di sini Ibu akan membahas level 1 terlebih dahulu. Nah, pada level 1, pada level 1 ini soalnya itu buat model matematika dari soal cerita berikut. Di toko buku, gudang buku, Andi membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Budi membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 21.500. Mirna membeli 3 buku, 1 pensil dengan harga 12.500. Nah, untuk itu misalnya mana ya jawabannya? Apakah yang B? Coba kita klik yang B. Hah, ternyata jawaban Anda salah. Pilihan yang benar adalah D. Ternyata bukan yang B. Chip. Tapi anak-anak tidak boleh bersedih hati. Kita langsung lihat ke pembahasannya saja. Kenapa sih bisa salah? Untuk pembahasan level 1. Jadi misalkan bukunya itu sebagai A, pulpennya sebagai B, dan pensilnya itu sebagai C. Maka kita dapat mengetahui untuk model matematikanya itu adalah 4A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 26.000, 3A ditambah 3B ditambah C sama dengan 21.500, 3A ditambah C sama dengan
14.500. Jadi seharusnya jawabannya itu D, bukan B. Kita langsung lihat ke level yang kedua. Kalau level kedua ini, sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, ada 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B bekerja, 3.400 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, 4.200 lensa yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Berapa banyak lensa yang dihasilkan oleh tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Kita pilih misalnya apa jawabannya. Mau jawabannya apa? Mau yang A ya? Kita klik yang A. Jawaban Anda benar, tapi harus ada pembahasannya. Kita lihat nih pembahasannya. Wah, betul, pilihan yang benar adalah A. Jadi untuk pembahasannya, untuk model matematikanya, ketiganya bekerja di mana 5.700 lensa dapat dihasilkan. Maka untuk model matematikanya A ditambah B ditambah C sama dengan 5.700 untuk persamaan 1. Yang kedua, mesin A dan B yang bekerja. Maka untuk model matematikanya A ditambah B sama dengan 3.400. Yang ketiga, mesin A dan C yang hanya bekerja, menghasilkan 4.200. Maka model matematikanya apa? A ditambah C sama dengan 4.200. Maka terdapat persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, selanjutnya langkahnya adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Didapat ternyata ketika kita mengeliminasikan persamaan 1 dan 2 ini, hasilnya itu adalah C sama dengan 2.300. Karena kan 5.700 dikurangi 3.400 itu 2.300. Selanjutnya, eliminasi lagi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini merupakan metode apa anak-anak? Metode campuran ya, betul sekali. Nah, selanjutnya bahwa ternyata didapat B-nya itu sama dengan 1.500. Kemudian kita cari yang belum ditemu itu adalah A. Maka kita substitusi C dan B-nya untuk mencari A ke persamaan 1. Maka A ditambah 1.500 ditambah 2.300 sama dengan 5.700. A sama dengan 5.700 dikurangi 3.800. A-nya itu adalah 1.900. Jadi pilihan yang benar adalah A. Selanjutnya ke level yang ketiga, di mana level ketiga ini Ibu ingin kalian, nanti Ibu share PPT-nya, Ibu ingin kalian selesaikan sendiri ya masing-masing. Nanti untuk jawabannya tulis di kolom komentar. Untuk itu harus dikerjakan ya, jangan lupa. Oke, karena level ketiga ini Ibu rasa harus ditugaskan, jadi selanjutnya kita ke menu pembelajaran lagi. Di sini ada tugas individu. Jadi untuk tugas individunya, di sebuah toko alat tulis terdapat 3 jenis barang yang dijual, yaitu buku, pulpen, dan pensil. Alpiana bisa lihat ya anak-anak. Misalnya bahwa Alpiana ini membeli 3 buku. Ada 3 buku, ada 2 pulpen, dan juga 2 pensil dengan harga 32.700. Sedangkan kalau Puji itu membeli 3 buku, 3 pulpen, dan juga 1 pensil dengan harga 34.200. Sedangkan kalau misalnya Pianda itu membeli 4 buku, kemudian 2 pulpen, dan juga 3 pensil dengan harga 40.500. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan harga satuan masing-masing buku, pulpen, dan pensil dengan menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Anak-anak, jadi karena tadi Ibu sudah menjelaskan 3 metode penyelesaian, mulai dari metode eliminasi, substitusi, dan campuran, anak-anak boleh menyelesaikannya dengan memilih salah satu metode. Ibu misalnya saya ingin menyelesaikan dengan metode campuran, boleh-boleh saja. Untuk itu nanti jawabannya anak-anak kerjakan terlebih dahulu dan nanti kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin sekian dari presentasi dari video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini di lain waktu. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.